Masih di Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati. Ya. Semua orang itu memang punya, menurut saya sih punya alter ego itu. Masa ada sosok yang lain lah di diri kita. Coba kalian ngaca, ini pasti kan kelihatan sosok yang lain di depan kita. Kalau kita lagi ngaca, ya kan? Itu sosok diri yang terpantul di cermin, Akbar. Nih, Teh, ya tadi kan terputus. Ada satu kata terakhir dari Mbak Lizzy tadi. Be careful. Nah, habis itu udah keputus nih. Iya. Nah, ya. Mbak Lizzy. Yes. Iya, kita tersambung kembali nih. Be careful dalam arti ketika kita mencapai pada kenyamanan yang kita rasakan terhadap alter ego yang kita bangun gitu ya? Iya, jadi tadi Gina kan katakan lebih pede sama... Kalau jadi jengkelin. No, jengkelin is your alter ego yang kamu ciptakan. Harusnya artinya dia ada porsinya, tapi jangan sampai ada satu keadaan-keadaan you always show your alter ego. Artinya coba praktis seorang Gina public speaking dan sebagainya, jadi Ginanya yang bersinar begitu. Oh, oke. Iya. Terus kemudian yang saya ingin tanya juga nih Mbak Lizzy, sebelum penonton tanya ya nanti ya, atau enggak penonton dulu deh sekalian ya. Oke. Jadi saya mau nanya, penonton nanya, jadi nanti dijawab sama Mbak Lizzy sekalian, boleh ya? Boleh. Oke. Ada yang ditanyain? Ya, saya Dea mau nanya tentang bagaimana dengan orang yang bermuka dua, apa termasuk alter ego, terus bagaimana cara menghadapinya. Terima kasih. Muka dua, kepala dua ya, banyak banget ya. Oke. Mbak, muka dua, berkepala dua. Itu gimana Mbak? Muka dua bukan alter ego. Bukan. Dalam artian muka dua itu kan kita tahu, tapi kita nggak mau bicara gitu, tidak mau menampakkan itu. Sebenarnya bukan masuk dalam kategori alter ego, tapi memang kayak macam topeng. Jadi misalnya, hai kamu baik sekali, padahal dalam hatinya, gitu. Itu muka dua ya? Cari muka, Iya, cari muka. Oke, yang ingin saya tanyakan, bahwa dalam diri manusia, Allah itu sudah menciptakan segala sesuatu berpasangan. Ada sisi baik dari diri kita, ada juga sisi animal instinct dari diri kita. Sebagai survival kit-nya gitu kan ya. Terus kemudian kita ramah, tapi di sisi lain kita juga bisa marah gitu. Nah, alter ego ini kan komplit adalah sebuah kepribadian, dua set kepribadian yang berbeda yang diciptakan terpisah gitu, tapi ada di wadah yang sama, yaitu tubuh seseorang gitu Mbak. Nah, apa sih yang membuat bahwa keragaman karakter, keragaman ciri-ciri kepribadian itu menjadi satu paket yang tidak terpisahkan dengan yang kemudian dibelah ini Mbak? Apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Consciousness. Jadi alter ego itu dalam psychology itu bisa muncul biasanya karena trauma. Jadi ini kasusnya 1 dibanding 100.000 mungkin. Dikit sekali orang yang punya alter ego dalam arti kata patologis gitu. Kecuali tadi dalam seni peran. Nah, itu biasanya kalau trauma dari 0 sampai 5 tahun. Jadi manusia itu ketika dia mengalami trauma tidak bisa cope with trauma itu, muncul itu suatu alter ego automatically. Jadi otomatis. Untuk menghadapi hal yang tidak dia kuat hadapi itu ya? Benar itu adanya. Oke Den. Mbak Lizzy terima kasih banyak ya udah bisa ngobrol. Oke, see you soon. Bye. Senang banget tuh. Ini anak-anak nih. Tuh biasanya sih memang katanya orang tua yang anak-anak yang mengalami kekerasan ketika kecil. Nah itu juga harus diwaspadai loh. Ketika dia merasa dia tidak sanggup menghadapi orang tua dan melawan orang tua, kemudian dia bisa membentuk alter ego yang lain, itu yang berbahaya. Apalagi nonton film itu dia ngayal nih. Wah saya di tangan tuh, wah ngayal jadi superhero ah. Nah itu bisa tiba-tiba bisa menjadi seorang yang pemarah seperti itu. Iya betul, karena dia ingin menghadapi sosok yang penuh kekuasaan tadi yang tidak mampu. selalu menekan dia. Jadi kayak defense mechanism gitu untuk betul, dirinya dia gitu betul. ya. Hanya ini dia membentuk satu set kepribadian yang berbeda dan terlepas dari kepribadian yang aslinya. Ini persiapan untuk memiliki seorang anak gimana ini? Persiapannya sering diajak ngobrol aja biar nggak cempreng suaranya. Terus nanti dalam rencana ini waktu melahirkan nanti yang ngelahirin Nikta Suami Gina. saya. Enggak, maksudnya. Itu lebih jauh lagi alter egonya ya. Ada rencana nggak yang ngelahirin ntar Nikta Gina atau jengkelin?
dalam posisi, kan bisa kali ya, coba deh yang lahirin bukan Nikta Gina, jengkelin. Jadi ntar kalau infotainment keluar, jengkelin telah melahirkan. Nah, kalau emang dari sosok jengkelin bisa lebih mudah kayaknya aku mau ya. Gak perlu ngeden-ngeden yang perjuangan hebat gitu, boleh sih kayaknya. Tiga, langsung lahir gitu, boleh banget sih. Iya. Oke, untuk tadi kan Mbak Lizzy pernah bilang jangan sampai nyaman dengan satu hal. Pernah terpikir nggak sih ingin membentuk sosok kepribadian yang lain sebagai sebuah tujuan satu agar sosok jengkelin itu tidak selalu melekat di dalam kehidupannya Nikta Gina, bahwa yang kedua tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Nikta Gina juga mampu untuk menciptakan karakter-karakter lain yang berbeda gitu selain jengkelin. Sejauh ini sih enggak ya Teh, maksudnya karena kan emang si jengkelin itu bukan sesuatu yang direncanakan, di benar-benar dipikirkan oleh aku gitu. Itu kayak tiba-tiba terjadi dengan sendirinya gitu. Jadi ya aku nggak kepikiran gitu, bisa itu aja kayaknya udah buat aku tuh udah kayak amazed banget aku ngeliat diri aku bisa begitu. Jadi udah nggak ada sih kayaknya kalau untuk kedepannya aku mau menciptakan karakter lain, ya udah jadi kalau misalnya jadi Gina ya udah jadi gini aja gitu. Cuman mungkin aku punya sisi yang sebagai jengkelin itu aja udah. Iya. Akbar pernah terpikir untuk menciptakan, Dulu waktu kan kecil, zaman sekarang Kompas lagi bikin film apa siapa tuh Akbar nanti, ayo Akbar jadi sosok superhero. enggak Kamu kalau ketawa sih, Bar. enggak Siapa kalau itu tahu. kan kalau tadi seperti bilang Mbak Lizzy bukan termasuk daripada alter ego, hanya sebuah seni Ya, peran. Kita gitu. membentuk alter ego lain Tapi itu dulu sebagai waktu kecil saya itu kepentingan pernah, maksudnya gini, ada cita-cita misal gini, saya ini Pengen jadi Dude Herlino ya. pengen jadi apa dipikirin ya. Selain Iya. satu ini kita akan ceritain ya. Kok kayaknya dia bingung ingin menjadi diri sendiri atau diri orang lain. Kita akan kembali tetap bersama kami di Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati.